Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 14 Juli 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Yeremia 4 ayat 5 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Yeremia 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berkumpullah ke kota berkubu. Dalam bahasa Toraja dikatakan, siram puntama kota ditambah kuku. Bunker atau ruang bawah tanah adalah ruang yang sengaja dibuat untuk menjadi tempat perlindungan dari ancaman seperti perang atau menjadi tempat untuk menyimpan harta benda atau sesuatu yang berharga. Di beberapa tempat di dunia ini, ada bunker atau ruangan bawah tanah dibuat untuk menjadi tempat pemakaman. Bunker atau ruang bawah tanah umumnya merupakan tempat yang tidak semua orang tahu keberadaannya. Kerap ia menjadi tempat yang begitu rahasia. Maksudnya, agar semua yang ada di dalam bunker itu tetap dipastikan aman. Yeremia dalam pembacaan kita hari ini menyuruhkan umat Israel untuk mencari tempat-tempat perlindungan, tempat mereka mengungsi dari murka Allah yang mendatangkan malapetaka. Ya, dari malapetaka yang ditimbulkan karena dosa. Yeremia menggambarkan malapetaka dari Allah itu akan datang dari utara. Yang dimaksud adalah kekuatan bangsa asing yang akan menaklukkan mereka.
Kalau umat Israel diminta oleh Yeremia mencari tempat perlindungan adalah sebuah sindiran dari bangsa yang tidak taat, yang tidak setia, bangsa yang lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia ketimbang mengandalkan Allah di tengah gemuruh badai kehidupan yang mendera. Tetapi adakah bunker atau ruang bawah tanah atau suatu kuasa yang dapat melindungi dan tempat memberi rasa aman dari kehangatan murka Allah? Sesungguhnya seruan Yeremia mau mengajak Israel untuk berbalik dari sikap mengandalkan diri dan kuasa bangsa asing. Seruan yang juga sedang diarahkan kepada kita untuk menjadikan Allah itu satu-satunya tempat perlindungan, sumber selamat dan berkat. Berlindung pada Allah tentu mendatangkan hidup yang diberkati, dan sebaliknya membelakangi Allah mendatangkan petaka dan akan berujung pada kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Biarlah ya Bapa, segenap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam kendali-Mu saja yang Tuhan. Engkau adalah gunung batu, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak mengandalkan diri kami sendiri atau bahkan orang-orang di sekitar kami atau teknologi atau hal-hal yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi yang hari ini kami juga rindu berdoa Tuhan, mendoakan para pendeta, para penginjil yang terus memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau saja yang berkati mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang makin dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Engkau kiranya berkati dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan boleh menjadi garam dan terang dalam keseharian mereka di tempat tugas mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami di Gereja Toraja khususnya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh atau dalam pergumulan. Tuhan kiranya menilik mereka, biarlah mereka boleh menyerahkan segala pergumulan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya yang menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga boleh menyelesaikan segala pergumulan mereka dengan seturut kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dalam masa-masa usia indah mereka. Tuhan kiranya tetap menjaga dan melindungi mereka dan senantiasa memberi pengharapan kepada mereka, tetap semangat menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan pada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk juga anak-anak kami yang mungkin dalam bangku sekolah, bangku kuliah, yang biarlah mereka boleh menuntut ilmu dengan baik, boleh menikmatinya, dan boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.